Aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 Budaya Positif. Saya Tutut Trijoto, JGB Angkatan 9 kelas 128B SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk. Tujuan pembelajaran khusus, JGB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikut sesi berbagi pemahaman dan pengalaman dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam sesi berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Gondang. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sepanjang acara ini nanti kita bisa melaksanakan dengan baik. Baik, yang pertama untuk memulai sesi ini sebelum kita budaya positif dan lain sebagainya, kita bermain-main dulu sejenak untuk merefresh pikiran kita. Kita ice breaking. Yang pertama tentang kata kunci tadi. Kata kuncinya adalah tentang buku dan bola. Dan perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Jadi cuma perhatikan buku, bola, dan kata-kata saya. Buku, buku, bola, bola. Buku-buku bola, buku-buku bola. Bola, 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 buku. Bola, 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 buku. Ada berapa bola? Ada berapa bola? Pak Beni, ini bukan tentang berhitung, tapi tentang ikuti kata-kata saya. Pak Beni tadi yang kurang konsen. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Beni. Lanjut materinya tentang budaya positif. Kita sering sekali mendengar kata-kata disiplin. Ini sesinya berbagi saja. Jangan tegang-tegang, saya juga bingung nanti kalau tegang-tegang. Apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Monggo. Disiplin adalah aturan yang harus dilakukan. Aturan yang harus dilakukan, dipatuhi. Terima kasih. Mungkin yang lain? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Tepat waktu. Tepat waktu, ketat. Mungkin yang lain? Menekan, menakutkan dengan serentetan aturan yang jelas. Ini mungkin yang sering kita dengar. Sebelum kita membahas apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang perlu kita rubah dulu adalah paradigma kita tentang memandang diri, baik diri sendiri maupun siswa. Yang pertama adalah tentang ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ini bisa kita contohkan. Pak Beni menggenggam tangannya Pak Beni. Terus Mbak Melinda, silahkan rayu Pak Beni. Ya. Bagaimana supaya Pak Beni bisa membuka tangannya? Kerahkan kemampuannya. Silakan dipandang Pak Beni, Bu Melinda. Tidak apa-apa, Pak Beni minta tolong. Buka tangannya. Tidak, tidak. Boleh enggak apa? Bila bisa maju ke depan dulu untuk contoh. Maju. Silakan. Genggam tangannya Pak. Genggam tangannya Pak Beni. Di dalam ada sesuatu. Di dalamnya ada sesuatu, itu hatinya. Benernya Bu Melinda harus berusaha bagaimana Pak Beni bisa membuka tangannya. Lewat kata-kata boleh, dipegang, dipukul juga boleh. Lewat bahasa yang paling halus sampai yang paling keras pun boleh. Silakan. Pak Beni minta tolong dibuka tangannya. Ayo.
Iya. Boleh dengan pujian, boleh dengan apa? Rayuan, boleh dengan tekanan. Pak Ben, kalau tidak saya buka tangannya nanti Pak Ben ini saya tinggalkan. Monggo. Kan nggak bisa Pak. Mungkin perlu dipegang dulu. Sudah, terima kasih. Ilustrasi apa Bapak Ibu yang ingin saya tampilkan dari kegiatan ini bahwa ketika Pak Beni menutup tangannya dan Pak Beni memutuskan membuka tangannya itu bukan karena Bu Melinda, tapi karena Pak Beni ingin membuka. Toh seandainya Pak Beni harus membuka, itu Pak Beni pasti punya sebuah alasan kenapa dia harus membuka. Tadi karena Butut sudah mengatakan bukan tangannya. Artinya keputusan membuka atau menutup tangan Pak Beni tadi bukan karena orang lain. Jadi ketika dia memutuskan menutup, memutuskan membuka, seandainya dia tidak mau membuka, terus sampai gini pun dia tidak akan pernah membuka. Artinya apa di sini? Tadi yang pertama, murid pun demikian, murid pun bertindak itu tidak bisa kita kontrol. Nanti akan kita bahas lagi lebih seru. Apakah benar begitu, Bu? Ini nanti kaitannya dengan teori-teori yang lain. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Monggo dimaknai dulu pada kata-kata penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah pasti begitu? Aduh, jadi dia ini. Jadi itu hanya ilusi. Pada nyatanya kita tidak akan bisa memberikan. Sekalipun penguatan itu bersifat positif, karena belum tentu dia akan membawa. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering ketika menghadapi siswa yang bersalah dan lain sebagainya, kita langsung menjudge mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekali lagi, mungkin pemikiran ini selama ini ada dalam benak kita. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Nyatanya tidak demikian. Makanya kita pelajari hari ini dalam disiplin. Apa itu yang dinamakan stimulus, respon, dan kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau tadi kita bermain dalam ilusi, sekarang kita bermain dalam realitas. Mantap. Dalam tabel di sini nampak bahwa ada dua kolom. Yang pertama tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Tentang stimulus, respon, realitanya, kebutuhan kita sama. Kita sering berpikir bahwa setiap orang kebutuhannya sama. Menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Nanti apa saja kebutuhan dasar manusia, nanti akan kita bahas pada 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian semua orang melihat hal yang sama.
Ternyata tidak. Setiap orang punya sisi pandang yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh sederhananya saja ketika saya membawa penghapus ini. Dari depan ketika saya mengatakan, Bapak Ibu ini penghapus, Pak Zainul mengatakan penghapus berwarna hitam. Bu Diana mengatakan penghapus berwarna biru. Bu Delima mengatakan ini penghapusnya panjang, tegak. Bu Dian mengatakan padahal ini barangnya satu. Dari sudut sisi pandang yang berbeda akan menghasilkan pemahaman juga yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat bahwa sebuah perilaku buruk itu ada sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Contoh sederhana begini Bapak Ibu, misalkan ketika kita menerapkan disiplin kepada anak-anak untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian ada siswa yang bernama Iwan. Iwan terlambat datang ke sekolah setengah jam, 30 menit. Ketika ditanya, Iwan ternyata tadi di jalan bertemu dengan orang yang kecelakaan dan Iwan harus segera menolong orang tersebut untuk dibawa ke rumah sakit sehingga Iwan sampai di sekolah terlambat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Iwan ini? Apakah tetap akan memaksa menerapkan disiplin bahwa sekolah tidak boleh datang terlambat? Ataukah kita akan berdialog dengan Iwan untuk mencari solusi sehingga Iwan bisa mengembalikan dirinya? Iwan kan sudah jelas merasa saya salah datang terlambat ke sekolah. Nanti proses itu juga akan kita bahas. Seandainya Iwan tidak menolong orang tersebut, Iwan tidak datang terlambat ke sekolah. Tapi orang tersebut bisa jadi tidak tertolong. Mana yang lebih penting? Nah, nanti kita bahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya tadi bagaimana? Tidak bisa. Bahkan hanya untuk membuka sebuah genggaman tangan. Sudah kita buktikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sama halnya ini ya, artinya kita tidak bisa, orang lain tidak bisa mengontrol kita dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau menurut teori kontrol kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Contohnya begini, saya misalkan pinjam motornya Bu Diana. Motornya Bu Diana, motor keluaran terbaru. Karena saya parkir sembarangan, motornya Bu Diana hilang. Saya panik, motornya Bu Diana hilang. Bu Diana juga gitu. Bu Tutut, kenapa motor saya bisa hilang? Artinya akhirnya terjadi komunikasi yang tidak baik. Nah, ketika kita berdialog untuk menentukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan, maka saya, Bu Diana, motor ini sudah dicoba kita cari, kita laporkan dalam proses. Nanti mungkin bisa begini Bu Diana, kita tawarkan solusi. Saya carikan motor baru, tapi saya kredit. Nanti BPKB-nya tidak saya berikan dulu ya Bu Diana. Nah, artinya saya juga tidak kehilangan muka dengan Bu Diana. Solusi Bu Diana juga tercapai. Ini mungkin tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan. Belum ya, ini nanti masih ada hal-hal lainnya. Nah, tadi sedikit sudah kita singgung tentang makna disiplin yang tadi.
ketat, mematuhi aturan dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan dari disiplin itu apa? Menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadikan mereka yang mereka inginkan dan menghargai sendiri-sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti nilai-nilai ini apa? Nah, nanti kita bahas juga. Ketika murid-murid tidak memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi ketika motivasi melakukan sesuatu itu datang dari diri sendiri, itu akan bersifat lebih jangka panjang. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal ini kalau kita dalam tataran siswa-siswa kita adalah sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti apa saja kita bahas di bab tersebut. Sebagai pendidik, nah ini poinnya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Sementara ini, kok sementara? Ya, karena perubahan itu akan selalu ada. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami dan sesuai kita adalah sesuai dengan 6 profil dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adakah yang tidak sepakat dengan ini? Jadi dari inti semuanya. Kemudian yang kedua, mandiri. Baik guru maupun orang tua tidak akan, kamu tidak usah mandiri, kamu dengan orang tua saja, dengan gurunya saja. Tidak. Saya yakin setiap kita harus mengajarkan mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Kenapa ini kita tambahkan kebinekaannya harus global? Karena dunia saat ini sudah semakin mengglobal. Bergotong royong jelas ini nilai-nilai budaya luhur masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Lanjut, tadi sudah kita bahas tentang sedikit disiplin, kemudian motivasi. Lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi utama perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hari ini saya upacara, saya harus membawa topi. Karena nanti kalau tidak membawa topi harus berbaris di barisan tersendiri. Ini bisa jadi dia melakukan karena takut hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya hari ini datang pagi ke sekolah dan kepala sekolah tahu kalau saya datang pagi hari ini. Untuk mendapatkan senyuman, pujian atau bahkan penghargaan dari orang lain. Motivasi yang pertama, motivasi yang kedua itu masih termasuk motivasi ekstrinsik, yang sifatnya masih lemah. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang pagi hari ini karena memang saya harus datang pagi ini karena saya adalah seorang guru yang harus berada di kelas dari jam pertama. Nah, contohnya seperti itu mungkin. Sekarang ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Panjenengan semua sepakat tidak dengan apa yang dinamakan hukuman? Sepakat. Mungkin bisa kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tambahkan. Amir datang terlambat
kelas matematika 10 menit. Kemudian Bu Tutut sebagai guru matematika meminta Amin untuk berdiri di depan kelas. Menurut jenengan hukuman atau konsekuensi atau paksaan? Kemudian Ima datang terlambat 30 menit di jam olahraga. Ketika pelajaran olahraga, gurunya Pak Beni, Ima datang terlambat 30 menit. Kemudian Pak Beni meminta Ima untuk berlari mengelilingi lapangan 2 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa bedanya kalau gitu hukuman dengan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Monggo yang lain boleh berpendapat. Kalau hukuman cenderung menyakitkan, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi mungkin dari tabel ini bisa kita pelajari bahwa hukuman itu termasuk kita bisa memberikan, bisa disebut di sini sebagai identitas gagal. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita menanamkan anak untuk punya identitas yang gagal karena dia merasa bersalah. Kemudian kalau konsekuensi ini letaknya masih netral. Ya. Kemudian seharusnya bagaimana Bu dengan restitusi? Nanti bagaimana cara merestitusi kita bahas. Ini sama Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu cenderung negatif, kemudian konsekuensi itu posisinya netral, kemudian kalau restitusi itu bersifat positif. Dihukum oleh penghargaan. Rasa-rasanya masa bisa sebuah penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Mungkin ada yang ingin berpendapat dengan kata-kata itu, dihukum oleh penghargaan. Model 5 nanti kalau model 5 juara 1 ya, anak didiknya untuk lomba model 5 nanti saya kasih kado berupa HP. Model 5 berusaha keras sampai siswanya dalam sebuah perlombaan menjadi juara 1. Dan budayanya mendapatkan. Kemudian suatu saat tidak ada kata-kata seperti itu. Kemudian ada perlombaan lagi. Kira-kira semuanya budayanya tetap sama atau tidak? Tidak. Mungkin ini salah satu bentuk contoh bahwa budayanya telah dihukum oleh penghargaan yang diberikan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang kualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya terkadang penghargaan itu kalau kurang tepat menerapkannya akan menimbulkan ketergantungan. Sepakat kita. Nah, tadi sudah hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya.
Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini ada banyak yang bisa sedikit kita. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi sifatnya harus menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi artinya setelah melalui restitusi, seorang murid harus kembali ke kelompoknya dengan karakter yang semakin kuat. Keyakinan kelas. Nah, Bu, apa hubungannya tadi dengan hukuman, konsekuensi, restitusi? Karena pada restitusi tadi kita menyampaikan bahwa harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan yang kita ambil, kesepakatan yang kita lakukan bersama melalui proses musyawarah di kelas, maka ini yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Kenapa tidak kita sebut sebagai peraturan kelas? Kenapa kok bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Silakan Pak Zainul. Kalau dalam kata peraturan lebih mengikat. Peraturan lebih mengikat. Lebih kepada pemaksaan tadi atau pada kata disiplin. Oke. Yang lain? Monggo. Kenapa kok keyakinan? Tadi sudah betul Pak Zainul. Kalau peraturan maka rasanya kok seperti serem. Kalau keyakinan ini dihasilkan dari kesepakatan, musyawarah dan disepakati bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mohon izin saya duduk karena kok leader saya juga capek. Tidak apa-apa, ini relax saja. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bisa dicontohkan mungkin? Bedanya? Tujuannya sama, agar anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Kata-katanya kok negatif? Seperti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini termasuk negatif. Jaga kebersihan. Nah, mungkin kalau yang positif jaga kebersihan. Jadi harus dibedakan ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau terlalu banyak, kita malah lupa dengan keyakinan kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan yang kita buat harus bisa diterapkan. Misalkan datang tepat waktu, mengembalikan barang pada tempatnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat ini mungkin bisa dengan cara berdiskusi dan bermusyawarah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan yang kita buat itu tidak harus saklek ini. Bisa jadi kita evaluasi. Nah, tadi membahas tentang alasan perilaku
manusia. Yang pertama, seseorang berbuat sesuatu karena alasan, dan alasan yang paling mendasar adalah yang didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Bu, gambarnya kok seperti itu. Bertahan hidup ada di bagian yang paling dalam. Nah, ini intinya setiap orang, setiap manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Baru kita bisa melakukan kebutuhan yang lain. Setiap orang akan berjuang untuk mempertahankan. Baru ke kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bisa jadi misalkan seseorang siswa misalkan di kelas berulah dan lain sebagainya, bisa jadi karena dia butuh kasih sayang sebenarnya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Setiap orang kita yakin secara umum kebutuhannya 5 ini. Kemudian selanjutnya tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. Dalam restitusi, posisi kita, khususnya kita sebagai guru, ada 5 posisi. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini seperti pengertian disiplin yang disampaikan Bu Diana tadi yang pertama, ya Bu, bahwa disiplin itu serangkaian peraturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, ada sanksinya. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Bu, dan nanti posisi yang bagus itu di mana? Kita teruskan nanti ini. Nanti akan ketemu. Seharusnya posisi guru itu sebagai apa? Itu bersabar, kita kasih satu-satu. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan sepertinya ini yang sering saya lakukan juga dengan murid-murid saya. Tapi apakah itu sudah baik guru? Ini bukan tentang baik, bukan tentang baik guru, bukan tentang benar salah, tentang pembelajaran. Yang keempat, posisi pemantau. Pada posisi pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan-peraturan yang berkonsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pemantau ini sedikit lebih menggunakan otoritas guru. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini, guru di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, nampaknya ini yang lebih manusiawi, lebih bagus untuk diterapkan. Kemudian ketika kita ada serangkaian tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan restitusi, dan di sini yang kita bahas salah satunya adalah dengan segitiga restitusi.
di mana langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mohon maaf tidak saya baca bahasa Inggrisnya daripada saya nanti bentuk bacanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam rangka menstabilkan identitas, posisi kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Apa Bu ini maksudnya? Bahwa pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang ingin melakukan kesalahan. Mereka selalu ingin melakukan yang terbaik. Semua perilaku memiliki alasan. Jelas tadi Pak Beni tidak mau membuka tangannya karena Pak Beni punya alasan untuk dia tidak membuka tangan. Kemudian kita semua harus memiliki motivasi internal. Tidak apa-apa Bu, salah sedikit. Saya sama intrinsik. Segitiga restitusi gambarannya seperti ini kalau digambarkan. Pada sisi menstabilkan identitas mungkin bisa kita mengatakan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada posisi validasi tindakan yang salah mungkin kita bisa mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada sisi menanyakan keyakinan alas apa yang sudah pernah kita sepakati. Tadi kan sudah dibuat keyakinannya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Nah, berikut praktik video yang pernah sedikit saya coba lakukan, mungkin juga masih banyak kurang-kurang dan salahnya. Kita putarkan sebentar untuk kita belajar. Monggo dinikmati dulu. Kalau teman-teman kalian belum memanggilkan hari ini, ada hal yang bisa dilakukan. Sampai lupa waktu. Artinya untuk bersama-sama kita tidak harus membuat berangkat. Kalau kita terlambat itu berarti apa yang kita
ditanyakan. Monggo, ini kita diskusi bukan tentang salah benar, tentang belajar bersama. Monggo, tidak apa-apa. Mungkin dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan ketika dengan murid, Bu misalkan seperti ini, monggo, tidak apa-apa. Oke, monggo Yayu. Misalkan dia melakukan kesalahan, terus setelah itu ternyata suatu saat dia mengulangi lagi, karena biasanya anak yang terlambat itu ya itu saja. Nah, itu kira-kira kita sebagai guru harus bagaimana? Terima kasih Yayu. Segitiga restitusi ini yang sudah kita terapkan itu adalah sebuah proses, itu yang harus kita tekankan. Sampai kapan proses itu harus berhenti? Proses tidak pernah berhenti. Yang pertama, ini yang kita sepakat dulu ya ini dengan ini, bahwa proses itu adalah sebuah kegiatannya ya yang berkelanjutan, dan dalam penanaman disiplin positif ini adalah bukan start. Makanya tadi termasuk keyakinan kelas pun harus kita evaluasi dalam beberapa waktu. Kemudian ini yang pertama kita sepakat dulu. Kemudian yang kedua tentang penerapan segitiga restitusi. Sisi-sisi pada segitiga restitusi tersebut ya yuk, kalau boleh kita lihat, sisi-sisinya adalah sama. Jadi kita tidak harus kaku menerapkannya. Misalkan harus menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan. Tidak. Jadi tiga-tiganya itu dilakukan bersama-sama. Tentang mana yang harus duluan, kita harus menstabilkan identitas dulu atau memvalidasi tindakan yang salah dulu. Tidak ada aturannya mana yang harus duluan. Disesuaikan dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Yayu? Ya. Mantap, terima kasih. Mungkin yang lain, monggo. Udah? Jangan belum Pak. Monggo yang lain. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa setiap tindakan ada alasannya, dan alasan itu didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Ini di sini yang kita harus banyak belajar memahami. Kalau boleh saya sampaikan, selalu di awal ketika kita menyusun perangkat pembelajaran ada tentang karakteristik siswa. Jadi karakteristik siswa itu dipengaruhi oleh banyak hal, dan yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya. Jadi kita tidak selalu membuat ketika menghadapi siswa di dalam kelas, ketika kita memahami kebutuhan ini, kita tidak mudah tersulut oleh emosi, tidak mudah untuk menjas ya, menghakimi anak karena kesalahan yang dia lakukan. Nampaknya ini kok agak sepanjang, kita sedikit bermain dulu, karena betul juga guru matematika juga kita sedikit bermain dengan angka. Siapkan kertas dan ballpoint. Tidak punya, saya beri. Ya, tapi saya pakai. Ya, apa? Tidak baik untuk masuk.
saya ini juga bisa. Bu Dini mah tidak membawa kertas ya. Ini tinggal saja kita sudah. Tuliskan angka bilangan bulat dari 0 sampai 9. Semua bilangan bulat. Bilbul bilangan bulat. 0 sampai 9. Pilih satu saja Bu, jangan banyak. Pilih satu saja. Jangan kasih tahu saya. oh Ya, jangan kasih tahu saya. Dengan simpan. Ya. Kalikan 5. Kalikan dengan 5. Sambung. Sambung. Tambahkan dengan 10. Sudah. Hasilnya langsung dengan tulis ya. Sudah ditambahkan dengan 10? Sudah. Dibagi dengan 5. Sudah? Sudah. Kurangi dengan angka yang penjenengan tulis. Sudah? Tambahkan dengan 25. Tambah 25. Apakah jenengan sudah bisa memperoleh hasilnya? Berapa hasilnya? 27. Apakah hasil Anda sama dengan hasil saya? Sama. Tahu kenapa kira-kira? Sama angka yang tak peroleh? Ya, kenapa? Karena berkarya dan jumlahnya sama, tapi yang berbeda di pengurangan. Karena pengurangan tadi dari angka yang kita tulis, ingat ya, yang kita tulis. Mungkin ini nanti bisa diterapkan juga dengan anak-anak. Biar guruku kok sakti ya. Padahal ternyata tidak, kita hanya sekedar bermain angka. Terima kasih. Ini hanya biar tidak tegang. Kita lanjut ke video yang kedua. Sekolah akhirnya
bisa kita ambil. Yang pertama kita harus melakukan perubahan paradigma dulu Bapak Ibu, kemudian memaknai disiplin, kemudian nilai-nilai universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, pengaturan dasar manusia. Nampaknya ada yang perlu kita diskusikan lagi, monggo bisa kita. Ini sekarang sesinya berdialog. Mungkin yang sering kita lupa adalah ketika kita harus menempatkan hukuman dan penghargaan di sini dalam membangun identitas. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan? Betul lagi tanya. Ini yang sering terjadi di sekolah kita, terutama soal anak putri. Misalkan kita sebagai guru tahu bahwa anak-anak itu memakai makeup. Terus misalkan disuruh, ayo coba ke kamar mandi cuci muka, itu kira-kira termasuk konsekuensi atau hukuman ya gitu? Begini Bu, kalau langsung dihapus, meminta dia untuk langsung menghapus, yang pertama kita lakukan. Iya. Hukuman ya. Tanpa konsekuensi, artinya tanpa dialog terlebih dahulu dan lain sebagainya. Karena itu misalkan sudah menjadi keyakinan kita, keyakinan ya kan, memang nggak boleh pakai, dia tetap pakai. Setelah itu kita tanpa mengadakan sedikit restitusi, misalkan dan lain sebagainya, pokoknya karena itu sudah sering terus kita minta untuk menghapus itu, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau mendengar kata hukuman, hukuman itu yang pertama bersifat spontanitas. Artinya ketika kita tanpa pertimbangan kita melakukan, itu hukuman. Sekalipun kita melakukannya dengan cara yang manis. Ayo dihapus dulu. Kenapa kok dipakai lagi, itu tetap hukuman. Jadi yang pertama tetap kita harus pakai tahapan-tahapan institusi. Kalau itu sudah berulang kali dilakukan, langkahnya tidak harus dengan menstabilkan identitas, tapi dengan memvalidasi kesalahan dia dulu, menyadarkan dia dulu bahwa yang dia lakukan itu salah dan itu sudah berulang. Bisa jadi juga dengan menanyakan keyakinan dulu, karena tadi menurut Bu Yayu di kelas sudah kita sampaikan dulu tentang keyakinan kelas tentang hal tersebut. Makanya tadi di awal ketika menerapkan segitiga restitusi, Bu Yayu, kita tidak harus kaku menerapkannya. Misalkan harus dimulai dari menanyakan keyakinan dulu, tidak. Dilihat dari konteks permasalahan yang dilakukan oleh murid. Pada kasus yang saya contohkan tadi, misalkan pada Rizky, karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa terlambat datang ke kelas setelah jam istirahat itu adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah hal yang melanggar keyakinan kelas. Dia sudah tahu, makanya saya menanyakan dulu bahwa dia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Kenapa? Karena alasan dia tadi ngobrol di gazebo dengan temannya, berarti ada teman juga yang akhirnya terlambat datang. Mungkin itu. Jadi sekali lagi menerapkan sisi-sisi pada segitiga restitusi, tidak harus bersikap kaku, tapi dilihat dari konteks permasalahan yang dihadapi.
Jangan takut-takut, tidak apa, ini relax saja. Begitu dia yuk, ini monggo yang lain bertanya, tidak apa. Ini kita diskusi, sharing pengalaman, pendapat. Mungkin ada yang dari permasalahan sehari-hari kita jelas, atau mungkin ingin memberikan masukan tentang videonya Bu Tutut tadi. Ada beberapa kesimpulan mungkin yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan pada pelaksanaan. Sedemikian alasan melakukan sesuatu maka Ada beberapa kesimpulan mungkin yang bisa kita ambil dari kegiatan segitiga restitusi tadi. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Kenapa kita harus stabilkan identitas siswa dulu? Yang pertama itu akan membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi ketika kita belum tenang dan kembali menguasai diri, maka proses selanjutnya akan sulit dilakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya kita memahami alasan kenapa mereka melakukan sesuatu. Ketika kita memahami, maka murid akan merasa dipahami. Ya, artinya terjadi, kalau boleh dikatakan, kalau istilahnya anak muda sekarang, kita sudah terjalin chemistry-nya sudah ada. Kita sudah sebahasa, sefrekuensi mungkin kalau istilah fisikanya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, karena kita tadi sudah menstabilkan identitasnya dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya. Dan dia siap berpindah menjadi orang yang diinginkan. Orang yang diinginkan itu orang seperti apa? Orang yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kalau siswa Indonesia, nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin mengingatkan kembali Bapak Ibu, ada berapa profil pelajar Pancasila? 6 profil pelajar Pancasila. Budi 5, apa saja kira-kira Budi 5? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas ini semua kita sepakat ya? Iya. Berikutnya Mandiri, benar-benar berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mudah-mudahan kita sebagai guru, sebagai pendidik benar-benar bisa memahami dan menerapkan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam proses-proses pembelajaran dengan siswa didik kita.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Dan terlebih lagi mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pakai yel semagu dulu untuk menambah semangat kita. Masih ingat? Semagu siap, semagu yuk kita mulai. Semagu siap, semagu hebat bermartabat. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya untuk belajar bersama, berdiskusi bersama tentang banyak hal, khususnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan pada khususnya juga untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru di hadapan siswa-siswa kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delima Indra Prasta dari SMA Negeri 1 Gondang, rekan sejawat dari CGP Ibu Tutut Trijoto. Saya sangat senang dengan kegiatan yang diciptakan oleh Bu Tutut, yaitu kegiatan berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Gondang. Kegiatan ini sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi serta sangat membantu saya dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih Bu Tutut. Beberapa dokumentasi penerapan budaya positif di sekolah. Beberapa dokumentasi penerapan budaya positif di sekolah. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam, dan bahagia.